Ya Maula Boga warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, insya Allah hari ini kita akan melakukan perjalanan wisata religi ke salah satu makam wali Allah yang berada di kota Bogor. Beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Buat sahabatku semua, ikuti perjalanan kami, tonton video kita sampai habis karena akan banyak manfaat yang bisa kita ambil dari perjalanan ini. Buat sahabatku semua yang belum subscribe, jangan lupa klik like, subscribe serta nyalakan tombol lonceng aktifnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Doakan kami semoga Allah mempermudah jalan kami dan kita selamat sampai tujuan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ruh tahir durarul adir ya sirat janat iksir adnat ya سر ربي وقد النبي يا مولى بقر اشفع لنا يا مولى بقر انظر إلينا. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini kita sudah sampai di Kota Hujan, yaitu Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Ini adalah Masjid An-Nur Empang, di mana masyarakat sering menyebut kita dengan Masjid Keramat Empang. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman kita sudah sampai di sini. Kenapa masjid ini dinamakan dengan Masjid Keramat Empang? Dikarenakan masjid ini dulu dikelilingi oleh empang-empang. Sejak itulah masyarakat menyebut masjid ini dengan sebutan Masjid Keramat Empang. Masjid ini didirikan oleh ulama besar pada masanya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, dan didirikan pada tahun 1828 Hijriah. Dan tepat ada di samping ini adalah peninggalan rumah dari Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas yang luasnya kurang lebih 200 meter persegi, di mana di dalamnya terdapat banyak peninggalan dari Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, yaitu berupa sorban, berupa baju gamis, ada tongkat dari beliau, dan di dalam terdapat tempat khusus yaitu untuk zikir dan kitab-kitab peninggalan dari beliau. Saat ini kediaman ini ditempati oleh keturunannya, seorang khalifah yang menjaga rumah ini, masjid serta makam dari keramat Empang ini. Dan tidak mudah untuk silaturahim atau ke dalam, terkecuali kita ada izin dari khalifah tersebut. Dan mohon maaf, hari ini kami tidak bisa melihat lebih dekat kediaman dari Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Insya Allah kami akan mengajak sahabat-sahabat Devaji untuk melihat sekeliling area dari makam keramat Empang ini. Oke sahabatku semua, mari kita lanjutkan. كنز الله المتجلي ترتب من ابرز الحولي يا نجل محسن يا عبد الله
لدينا يا روح طاهر درر حين زرناكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم وسلوا عسى نرضى مزايا من مزاياكم عسى نرضى عسى رحمة تغشانا وتغشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شافعنا وكلنا وإياكم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabatku semua, saat ini kita sudah berada di makam keramat Empang, yaitu makam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Disinilah beliau dimakamkan bersama anak-anaknya, yaitu Al-Habib Muhsin bin Abdullah Alatas, Al-Habib Zain bin Abdullah Alatas, Al-Habib Husain bin Abdullah Alatas, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Alatas, dan Syarifah Nur binti Abdullah Alatas. Dan di sini juga dimakamkan murid kesayangannya dari Habib Abdullah, yaitu adalah Al-Habib Alwi. Dan di sini juga ada makam seorang ulama, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Beliau adalah salah satu pimpinan pondok pesantren Al-Bushra yang berada di kota Depok. Dan pada kesempatan ini kami ingin mengajak sahabatku semua mengenal sejarah dari Al-Habib Muhsin bin Abdullah Alatas, di mana dalam manaqib Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas, beliau disebutkan adalah salah satu wali Allah yang berjasa dalam peradaban Islam di Indonesia. Nasab beliau tersambung langsung ke baginda besar Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil beliau mendapatkan pendidikan rohaniah dari ayahnya. Beliau belajar kitab Al-Quran dari Al-Imam Syekh Umar bin Faraj bin Sabah. Alhamdulillah, di usia ke-17 tahun beliau sudah dapat menghafal Al-Quran. Subhanallah. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas dalam hidupnya pernah merasakan di penjara oleh pemerintahan Belanda. Tentu hal ini adalah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hal serupa pernah dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf merasakan beberapa tahun di dalam penjara. Namun setelah keluar, Nabi Yusuf dikasih kedudukan yang tinggi oleh pemerintahan pada masanya. Dan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas dipenjara dengan alasan difitnah. Selama di penjara, kemuliaan beliau makin nampak. Banyak sekali warga masyarakat yang datang berkunjung untuk bersilaturahim, sampai-sampai sipir penjaga dari penjara itu merasa kewalahan, merasa keheranan. Dan dari hari ke hari semakin ramai pengunjung yang datang untuk bersilaturahim, meminta didoakan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Setelah itu datanglah usulan dari penjaga untuk pimpinan penjara tersebut agar membebaskan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Namun setelah tawaran itu diberikan kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas, beliau memilih untuk menyelesaikan masa tahannya. Dan pada suatu malam pintu penjara tiba-tiba terbuka. Datanglah kakek dari Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas, yaitu adalah Sohibur Ratib
Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Pada malam itu Syekh Ibu Ratib berkata, jika engkau ingin keluar, keluarlah. Namun jika engkau ingin bersabar, bersabarlah. Dan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas memilih bersabar sampai masa tahanannya selesai. Dan pada malam itu juga datanglah Al-Faqih Muqaddam dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada malam itu Al-Faqih Muqaddam datang dengan membawa kopiah Alfiyah, dan Syekh Abdul Qadir membawa sorban. Setelah terbangun dari tidurnya, ternyata kopiah Alfiyah itu masih menempel di Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Subhanallah, padahal beliau bertemu hanya di dalam mimpi. Dan banyak sekali karomah-karomah yang terjadi pada beliau. Salah satunya adalah di saat borgol menempel di leher dan di kaki Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Seketika dilihat atas izin Allah, borgol itu terlepas sendiri. Gitu. Dan dapatlah perintah kemudian dari pimpinan penjara, disampaikan kepada sipirnya agar mengikat Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas dengan rantai di leher dan di kakinya. Dan atas izin Allah juga, alhamdulillah, borgol itu seketika terlepas. Dan sedihnya, keluarga dari pimpinan penjara justru mendapatkan musibah, mendapatkan sakit panas. Setelah dia berikhtiar berobat, hampir setiap dokter tidak mampu memberikan pertolongan, atau tidak ada satupun dokter yang dapat menyembuhkan. Setelah dipikir-pikir, ternyata dia punya salah. Apa salah dia? Setelah dipikir-pikir, ternyata saya telah menyakiti seorang ulama, yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Maka dari itu diutuslah anak buahnya, sipir, untuk menyampaikan pesan kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas untuk memohon doa atas kesembuhan anak-anaknya. Setelah disampaikan, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas berkata, ambillah rantai itu, lalu ikatkan rantai itu di leher dan di kaki keluarga dari pimpinan tersebut. Alhamdulillah, atas izin Allah, Allah memberikan kesembuhan kepada keluarga dari pimpinan penjara tersebut. Mungkin masih banyak sekali karomah-karomah sejarah yang terjadi pada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Insya Allah di akhir video ini akan kami sertakan untuk melengkapi biografi beliau. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena masih banyak sekali salah penyampaian dari kami. Insya Allah kedepannya akan menjadi banyak manfaat yang bisa kita petik dari saat ini biografi dari Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, dan banyak hikmahnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صير الجنات اكسر عدناك يا تاج علوي من بلد ولي يا سر ربي